di kolom komen kita dan terus sampai akhir mengikuti. Nanti kita bersama Ustaz Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman ini Ustaz sering ketemunya di beliau ini guru khusus bahasa Arab ya, khusus mengajar bahasa Arab di hari Sabtu ya Bu Heti ya. Di hari Sabtu biasanya siapa yang ketemu, siapa yang ikut bahasa Arab sama Ustaz Abdurrahman ya. Terus itu juga ayah bunda ya, ayah bunda yang ngaji bareng sama Ustaz Abdurrahman. Nah hari ini kita ketemu sama Ustaz Abdurrahman dan insya Allah nanti banyak ya kita ambil hikmahnya, termasuk juga semua bapak ibu guru yang hari ini hadir mengikuti ya live streaming ini. Sangat penting mungkin bekal kita dan terkhusus untuk anak ibu guru yang solid dan solihah ya, tentunya yang di rumah yang tugasnya juga meringkas ya, meringkas apa yang disampaikan nanti oleh Ustaz Abdurrahman untuk dituliskan juga di buku Ramadannya. Masya Allah, tinggal 3 lembar lagi ya berarti buku Ramadannya karena sudah 27 hari ini. Dan ini sangat penting juga materi hari ini karena ibu guru yang solid dan solihah. Kenapa? Karena kemarin juga sudah dibahas beberapa kali ya di beberapa live streaming kita, bahwa akhir-akhir Ramadan ini seharusnya ibadah kita terus meningkat ya, bukan malah kita kayak ada sudah viral ya, ada yang sudah ke mall ya, ada sudah ke pasar, padahal kita dalam masa pandemi seperti ini ya nggak apa-apa sih dengan protokol ya kesehatan, tapi tidak meninggalkan ibadah kita. Sudah sibuk dengan mau menyambut hari raya, padahal seharusnya 10 hari terakhir dan di akhir-akhir ini kita harus banyak mempersiapkan ibadah-ibadah kita terus menyambut Idul Fitri dengan baik. Nah, bagaimana dengan baiknya nanti? Bagaimana caranya? Mungkin ada hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan, jangan sampai terlupakan. Ada ibu guru yang solid dan solihah. Nanti kita langsung saja ya, kita panggilkan pakarnya. Sama Ustaz Abdurrahman ya, memberikan beberapa arahan untuk kita semua, termasuk bapak ibu guru nih ya, yang hadir dan ayah bunda. Kita akan dengarkan mungkin ada beberapa hal yang sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kita menyambut hari raya Idul Fitri ya. Ada ibadah sunnah yang sayang sekali kalau kita tinggalkan. Baik, anak ibu guru yang solid dan solihah, masih semangat semuanya? Ayo ditulis di komentarnya, mana semangatmu? Masya Allah. Sekali lagi, mana semangatmu? Oke, kalau belum semangat belum kita mulai Ustaz Abdurrahman. Kayaknya Masya Allah, ini sudah semangat semuanya. Apa ini? Irfan ya, Irfan. Masya Allah, Irfan ya, sehat ya. Dan semuanya ibu guru yang solid dan solihah semuanya, dari kelas 1 sampai kelas 6 sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai, kita juga ada berita duka ya kali ini. Berita duka dari ibu guru Lona kelas 4A ya. Siapa wali siswanya? Wali kelasnya ini yang bersama Ibu Lona di kelas 4A. Iya, mungkin sudah ada yang dengar ya dari WA, mungkin di grup kelasnya sudah disampaikan. Mohon doanya kita semua untuk diberikan kesabaran ya dan ketabahan keluarga besar dari Ibu Lona ya, yang tadi barusan dikabarkan karena beliau yang baru lahir ya. Karena beliau tahu semua bahwa Ibu Lona sedang mengandung ya, dan alhamdulillah di Ramadan ini di 27 Ramadan Allah takdirkan untuk dilahirkan, kalau tidak salah sekitar pagi tadi ya, pagi tadi. Dan tadi kita baru mendapatkan kabar bahwa anak beliau dipanggil oleh Allah SWT. Dan tentunya pasti anak Ibu Lona tentunya pasti insya Allah jadi sudah dijamin oleh Allah ya, dan mudah-mudahan ini juga jaminan untuk keluarga besar Bu Lona, sekeluarga dan suami ya, Bunda Rani juga ya. Salah satu karena Bunda Rani dan Bu Lona ini dua bersaudara ya. Rani juga hari ini tidak bisa hadir di live streaming, seharusnya tadi sudah hadir ya, mau ikut pertemuan akhir di live streaming ini ya. Bismillah ya. Maka karena semua karena Allah SWT ya, insyaallah kita doakan saja semoga keluarga besar Bu Lona khususnya dan Bu Rani ya diberikan ketabahan atas musibah ini. Mudah-mudahan pasti dikatakan bahwa insyaallah akan menjadi tabungan pahala yang besar bagi kedua orang tuanya atas meninggalnya anaknya. Dan lagi keluarga besar SDIP Al-Batasan, Pak Atta mewakili kepala sekolah, yayasan ya, dan semuanya ibu guru yang ada di rumah, kita mendoakan berikan ketabahan dan kesabaran kepada keluarga besar dari Ibu Lona. Baik,
Itu untuk informasinya sekali lagi anak ibu guru mengenai kita semua ya. Baik, langsung saja kita akan hadirkan seperti yang sudah disampaikan. Kita hari ini bersama Ustadz Abdurrahman, dan dalam streaming terakhir ini pantengin ya, jangan sampai selesai karena ini penting, ini juga ada baik. Mungkin langsung saja Ustadz Abdurrahman kita ini dia sudah ada di Mas Ustadz. Wow, ya salam. Saya Ustadz sudah tadi Ustadz ya, sudah jam 4 tadi Ustadz. Semangat sekali. Karena memang kita 4:30 ya mulai ini, insya Allah ya kita masih ada sekitar banyak lah Ustaz ya, sebelum berbuka, 10 menit sebelum berbuka. Tadi saat kita temanya hari ini bagaimana ayah anda, ananda semua, dan tentunya bapak ibu guru juga sih saat ini mendengarkan di live streaming kita hari ini. Terus ada bapak ibu guru ya, bunda-bundanya, ayah bundanya ya, mungkin mengingat kembali sih sebenarnya kita bertonton misalnya Idul Fitri ya, berpuasa dan Idul Fitri. Mungkin ada hal-hal yang harus kita ingatkan misalnya, kita saling mengingatkan misalnya, mungkin ada hal-hal yang baik sekali seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana kita menyambut Idul Fitri yang sebenarnya. Apalagi ini Ustaz, materi kita hari ini di masa pandemi ini Ustaz, mungkin agak berbeda Ustaz ya. Kalau kemarin ada materi kita 10 hari terakhir, biasanya saya dibahas dianjurkan untuk beritikaf, ya. Tapi kalau masa pandemi beda lagi ya. Dan mungkin kami dan tentunya kami juga bapak ibu guru, terutama untuk anda semua untuk diketahui bagaimana Islam mengajarkan misalnya untuk lebih baik lagi beribadah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, dan terutama di masa pandemi ini. Baik Ustaz, anak ibu guru silakan ya hadir, artinya jangan ada yang ke belakang ya, atau kalau HP-nya dibawa ya, sambil jalan HP-nya dibawa sambil didengerin kan bisa ya. Tapi kalau di TV nggak bisa, TV-nya dibawa. Ada yang langsung nyambung ke TV nih Ustaz. Iya kayak di TV kan kita Ustaz. Masya Allah ya, fasilitas anak ibu guru solehan luar biasa. Dan yang pakai HP di mobil, mungkin lagi di mobil bisa atau mau ke belakang ke dapur atau ada keperluan lain di kamar boleh, tapi bisa dilihat. Jangan dilewatkan. Kalau kita dengarkan bersama, langsung saja kepada Ustadz Abdurrahman LC. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Disambut dulu. Alhamdulillah. Iya. Syukur dan sempurna atas nikmat Allah yang begitu besar. Pada saat ini kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah, dan kita berharap semoga waktu-waktu yang kita lalui adalah penuh dengan ibadah, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Semoga kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya kelak kita akan masuk ke dalam surganya Allah di Firdausil A'la. Amin. Allahumma. Terima kasih Pak Hatta. Masya Allah. Kemudian juga di sini ada
Pak Dendi, Ibu Happy Happy. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Masyaallah. Juga di sini menyapa juga ibu-ibu guru Iya. yang sudah memberikan karya terbaik berupa pendidikan yang begitu penuh dengan keikhlasan, kesabaran. Kemudian juga orang tua, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saat ini juga sempat hadir ataupun yang di rumah dan dalam kesibukannya juga kami menyapa pula kepada terkhusus ibu kepala sekolah juga yang tak lupa kita juga sampaikan ucapan terima kasih, dan juga kepada anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan dan Bapak Ibu guru banggakan, anak-anak sekalian, anak-anak sekolah SDIT Batasan yang sama-sama selalu kita banggakan, karena anak-anak adalah generasi kita semua, Pak ya. Iya, benar. Anak-anak sekalian adalah suatu hari akan duduk di sini, kemudian nanti akan berkarya. Mungkin suatu hari anak-anak sekalian akan sukses pastinya, amin. Akan menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya kesuksesan duniawi, tapi juga sukses ukhrawi. Ada juga banyak yang nanti insya Allah akan menjadi ulama, para dai insya Allah. Kemudian juga kita berharap dari anak-anak sekalian nanti yang pastinya bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Ada yang ingin menjadi guru atau dosen atau ibu jadi dokter sekalipun, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anak sekalian. Dengan kesungguhan anak-anak nanti belajar dengan semangat, dengan tekun, dengan reda Allah dan reda orang tua, pula ada reda daripada guru-guru yang tengah mengajar anak-anak sekalian. Insya Allah akan diberikan jalan kesuksesan itu dengan cara Allah, yang pastinya kalau sudah jalan Allah pasti akan lebih baik insya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak. Ini kami ya terima kasih Ustaz. Iya. Ustaz, dengan ketika kesibukan Ustaz Abdurrahman, insya Allah ya. Kalau sibuk tidak perlu. Jadi anak-anak sekalian, memang hari Ramadan kali ini memang agak berbeda dan sangat jauh berbeda. Karena sama-sama kita ketahui memang pada saat ini kita mengalami masa yang bisa dikatakan sangat sulit karena pandemi atau wabah corona. Begitu juga faktor ini akan membuat perubahan, kemudian juga kepada pemahaman, kepada praktek ibadah dalam sholat pun juga kita sholat di rumah. Nah ini pun juga ada kajian anak-anak sekalian, karena beda keadaan akan membuat juga seperti perbedaan hukum. Jadi bukan berarti kita tidak sholat di masjid, akan tetapi karena wabah ini yang menjadikan kita untuk menjaga diri, menjaga kondisi kita untuk bisa berdiam di rumah. Istilah kata untuk saat ini Pak, stay at home, ya. Berdiri atau berdiam di rumah. Jadi kita di rumah tetap beraktivitas anak-anak sekalian, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi jangan-jangan banyak, Ustaz kami biasa sholat di masjid. Oke. Tapi insya Allah pahalanya sama. Karena kedudukan puasa, kedudukan sholat itu sendiri wajib, maka akan mendapatkan pahala puasa wajib, pahala sholat wajib. Jadi begitu pun juga Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kali ini pun juga berbeda keadaannya. Ustaz biasanya kami sholat tarawih malam. Jadi di masjid memang saat ini kita tengah-tengah dalam keadaan yang begitu bisa dikatakan sedih karena keadaan ini. Tapi tetap kita optimis, kita tetap semangat anak-anak sekalian dan juga ibunda dan bapak sekalian dan masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas puasa di bulan suci Ramadan, walaupun sholat tarawihnya tetap
biru. Hikmahnya apa ini? Akhirnya kan kita banyak belajar, Pak. Bagaimana tata cara sholat tarawih di rumah misalnya kan. Kadang kita sholat tarawih di rumah tidak pernah jadi imam misalnya kan. Tahu-tahu sang bapak tadi akhirnya memposisikan dirinya sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga untuk melakukan sholat atau imam bagi istri dan anak-anak. Nah, ini hikmah. ini ada juga, Ustaz. Jadi karena orang tuanya kerja, anak kita ini, Ustaz. Jadi dia yang mengimami ibu dan adiknya. Masya Allah. Ini suatu Masya Allah. Ini dinamakan namanya mauhibah, anak sekalian. Ini adalah suatu anugerah dari Allah. Di mana anak-anak sekalian sudah mampu untuk menjadi imam. Ini dari hasil pendidikan guru-guru dan ibu-ibu sekalian. Akhirnya anak bisa banyak menghafal Al-Quran. Kabarnya anak sekalian ada yang banyak hafalannya saja. Ya, kalau kamu kelas 6 itu rata-rata sudah 1 juta. Masya Jadi bisa Allah. jadi imam itu, Ustaz. Masya Allah, saya bisa jadi imam. Tadi kalau orang tuanya kan ada yang kerja, Ustaz, ya. Ada yang bahkan ada yang tenaga medis, Ustaz, dokter kan. Jadi harus di rumah sakit. Iya. Begitu juga anak-anak yang soleh dan solehah untuk selalu menguatkan. Apabila ada orang tuanya yang keluar, juga beri semangat ayahandanya yang bekerja atau dinas di luar. Doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga mereka. Dan juga anak-anak sekalian, selain daripada ibadah-ibadah yang puasa, kemudian jadi sholat tarawih, tadi betul dikatakan oleh Pak Hatta, ada juga yang namanya i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam di masjid anak-anak sekalian pada hari ke-20. Ya 10 terakhir, 21 hingga sampai ke-30. Jadi itu 10 hari terakhir. Bagaimana cara berdiamnya diri itu? Tidak keluar masjid. Nah, cak mana Ustadz makannya? Cak mana Ustadz minumnya? Ya. Jadi Rasulullah SAW i'tikaf, istri baginda Rasulullah SAW datang memberikan makanan. Jadi itu cara i'tikafnya. Juga sedikit cerita, ini sedikit saja. Ketika waktu di Mesir, masjid-masjid terbuka lebar. Subhanallah. Itu buka jam 8. Buka jam 8, kita jam berapa? Jam 6 ya. Jam 8. Sholat isya-nya jam 10. Jadi sholat isya jam 10 anak-anak. Itu tarawihnya setelah jam 10 hingga sampai jam 11 malam. Baru selesai. Jadi anak sekalian, pada 15 Ramadan, pertengahan bulan suci Ramadan terakhir itu bukan ke-10, ini pas setengahnya, 15 sampai ke-30, itu malamnya dihidupkan. Jadi seluruh masjid itu terbuka, ada imam, ada makmum, Allah sholat tahajud bareng jam 12 malam. Jadi dari jam 11 tarawih hingga jam 12 tidak tidur kita. Jadi kita tidak tidur dan melaksanakan sholat tahajud pada pukul 12 malam. Jadi imamnya itu lama, 1 juz, bahkan 2 juz, sekurangnya sejuz, paling lama 2 juz. Itu untuk tarawih, Ustaz. Tarawih 1 juz. Tahajudnya malamnya 2 juz. Di sini campur ini, Ustaz. Rame ya, Ustaz. Iya, bagaimana mereka menghidupkan malam-malam itu? Pada 15 Ramadan, pada malam 15 Ramadan, karena mereka dimulai dari yang ganjil. Karena ada pendapat Lailatul Qadar itu bisa jadi pada tanggal 15. Bahkan ada yang mengatakan setiap malam. Ini pendapatnya mungkin agak sedikit ya. Tapi yang paling banyak itu ya ukurannya dari 15 hingga sampai 30. Nah, pada saat itu mereka menghidupkan malam-malamnya dan melaksanakan sholat tahajud. Dan di situ berdiam. Itulah i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak sekalian, tema hari ini yaitu tentang wajib dan sunnah menjelang Idul Fitri. Bagaimana anak sekalian? Apakah sudah siap meninggalkan bulan suci Ramadan?
Iya, kita senang Ustaz. Kan sebentar lagi mau selesai Ramadan. Mau lebaran. Kan mau lebaran. Umi udah nyiapin kue Ustaz. Umi udah beliin baju misalnya kan. Ini toples sudah penuh sama itu. Iya, Masya Allah. Kita mau badan di toples di rumahnya sudah penuh. Oh ya, toples sekarang nih. Jazakumullah khair. Tidak mengapa. Itu semua adalah bentuk ungkapan rasa kita berbahagia atas kemenangan. Nah, itu ada namanya hari kemenangan anak sekalian. Jadi begini anak-anak sekalian, dan begitu juga ayahanda, ibunda sekalian, bapak ibu guru yang terhormat, kemudian masyarakat Kabupaten Lahan, bahkan Indonesia ini menonton. Saya terasa ada kayak kamera yang Ini banyak ini Ustaz, masuk terus ini. Mungkin bisa nih, ada salam dari Bunda Lulu nih. Masya Allah. Luna. Masya Allah. Kangen katanya mau les bahasa Arab lagi. Habib juga, Habib Rahman. Bang Habib ya? Bang Habib. Masya Allah. Itu katanya mau les lagi Ustaz. Masya Allah. Anak-anak soleh soleha tetap kuat nak ya. Ustadz, bapak dewan guru dan ibu guru, bapak guru, semua rindu akan di sekolah belajar kembali, insya Allah. Baik anak-anak sekalian, salamnya diterima dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi sebut namanya Eid. Eid itu berasal dari kata bahasa Arab ada ya'udu, artinya kembali. Mengapa artinya kembali Ustaz? Apakah kembali kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bukan. Memang kita akan kembali anak-anak sekalian. Tapi maksudnya adalah kembalinya kita seperti anak yang baru lahir. Masya Allah. Artinya nggak ada dosa ya Ustaz? Iya, nggak ada dosa. Kenapa? Inilah fadilah bulan suci Ramadan. Kalau kita rajin puasa, menahan nafsu, tidak berkata kotor, tidak berlaku maksiat, sabar. Kata orang zaman sekarang nih, tahu Ustaz? Sabar ya. Dalam Al-Quran sabrun jamil. Jadi bersabar untuk menahan diri. Nah, mengapa kita mendapatkan yang namanya kembali kepada seperti bayi yang baru lahir? Begini anak-anak sekalian. Bukankah kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan penuh ikhlas dari waktu kita terbangun hingga sampai kita tertidur dan terbangun lagi? Coba anak sekalian, bangun kita sahur, ibadah bukan? Ibadah. Habis itu sholat subuh anak sekalian. Bahkan ada yang ngaji Al-Quran. Bahkan pada pagi hari sholat duha. Kemudian sholat lagi di waktu zuhur, sholat lagi di waktu asar, sholat lagi di waktu maghrib, sholat lagi di waktu isya, sholat tarawih anak sekalian. Selepas sholat tarawih hingga malam hari tertidur lagi. Dan pada malam hari kita bangun lagi, sholat tahajud lagi. Insya Allah ini merupakan kegiatan ibadah yang rutinitasnya tidak terhenti hingga sampai dari awal kita terbangun sahur dan tertidur kembali di waktu malam dan kembali lagi terbangun di waktu sahur. Masya Allah. Makanya Allah ridho anak-anak sekalian. Bukankah pahala-pahala kita dilipat gandakan? Masya Allah anak sekalian. Sambung ini Pak? Masih disambung ya? Masya Allah. Masih semangat? Ya. Mana semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Jadi pada hari itu Pak saya ngajar di atas. Kemudian anak-anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu seperti tentara Allah. Mana semangatmu? Ini semangat. Masya Allah. Pada kangen semua itu Ustaz. Masya Allah, iya. Dikasih Iya. Ustadz tidak pernah mendengar itu anak-anak sekalian. Ustadz mendengar itu pertama kali di sekolah ini di Amatasa di atas Ustadz ngajar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada anak-anak sekalian, karena anak-anak sekalian adalah doanya mustajab. Oh iya Ustadz, pada Ramadan doanya mustajab ya? Iya, doanya mustajab. Jadi anak-anak sekalian, kembali kepada Idul Fitri, kita akan melaksanakan melaksanakan sholat di Idul Fitri. Nah, tapi ada hal yang perlu diingatkan nih Ustaz.
fa'ata itu adalah kewajiban kita untuk menunaikan zakat. Nah, baik. Jadi jangan sampai kita lupa untuk menunaikan zakat. Nah, zakat. Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang pertama dia Islam, yang kemudian lahir di bulan Ramadan, yang bertemu lagi di bulan 1 Syawal, lalu yang kemudian dia mempunyai makan pada hari diwajibkannya itu. Jadi di sini intinya begini anak-anak sekalian dan ibu bapak sekalian, kita seorang muslim. Nah, maka kita harus mengeluarkan zakat. Bila mana kita hidup, insya Allah ya, dipanjangkan umur oleh Allah, pada akhir bulan Ramadan, tak Allah pas pada maghrib bulan ini ada akhir Ramadan. Besok kita sholat ini. Maghrib ini langsung azan, azan. Alhamdulillah kita selesai namanya puasa di bulan Ramadan dan masuk 1 Syawal, dan pada saat itu kita masih bertemu 1 Syawal malamnya, kita sudah wajib membayar zakat. Itu wajibnya. Tapi kami sudah mengeluarkan, Ustaz. Boleh. Jadi ada waktu yang namanya boleh, ada diwaktukan sunnah, dan ada waktu juga wajib. Begitu mengenai pemahaman zakat fitrah. Tapi begini, ketika dia ada anak lahir maghrib ini, sebelum maghrib, dan dia alhamdulillah hidup kembali hingga sampai dengan segala puasa kita, karena kita juga sudah melaksanakan Ramadan dan kewajiban zakat. Ayo anak sekalian, rukun Islam yang keberapa puasa dan zakat? Ayo dijawab anak-anak sekalian. Kalau dijawab di kolom komentarnya. Ayo anak sekalian dijawab. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Dilihat nih. Kita lihat nih ada di komennya Pak. Jadi dan ibu-ibu masyarakat saat ini yang dibutuhkan adalah beras dan makan yang dibutuhkan oleh rakyat muslim. Adapun orang-orang yang menerima itu sudah dirumuskan di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa fir riqabi wal gharimina 'alaiha wa sabil faridatan minallah innallaha kana 'aliman. Ada 8 jenis orang, 8 gini ya. Tadi Ustaz begini, bismillah. Ustaz begini nih. Seingat apa ya bismillah? 8. Jadi 8 itu kalau disebutkan satu-satu banyak. Oke, Ustaz sebutkan diantaranya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, ya, lil fuqara wal masakin wal amil. Jadi ada amil di situ. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang lemah, orang bukan yang lemah hatinya, tapi orang yang lembut hatinya. Yang mana kalau kita berikan dia orang kafir atau orang yang non muslim, apabila kita kasih dia, ini mudah-mudahan dia akan dekat kepada Islam. Nah, wal gharimin, kemudian wariqab, dan sampai pada ayat itu, itulah 8 orang yang siap menerima zakat. Nah, zakat itu sendiri juga boleh dikasih kepada orang-orang tetangga kita, itu lebih afdal. Itu lebih afdal, terutama juga kalau seandainya ada orang tua, misalnya bibi, mama kita, itu juga lebih afdal. Andai pun kita dikasih ke sekolah juga boleh, sekolah akan mengurus itu dan nanti akan disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar sekolah pastinya. Karena kita sekolah di batasan anak sekalian. Afwan ini ya, maaf. Ada salah satu hikmah daripada bayar zakat adalah, maaf ini Pak, dan kita memberikan kepada tetangga kita, memang mata ini tidak bisa rabun kalau melihat hal-hal yang megah. Bagaimana rumah terbangun tinggi dan mewah, misalnya mobil yang begitu. Jadi kalau seandainya kita memberikan itu, jelas mereka lebih utama. Saat mobil-mobil kita berlalu lalang misalnya. Begitupun sekolah ini. Jadi wajar sekolah ini sudah memberikan semacam mediasi ya. Sehingga dikumpulnya uang-uang itu atau diberikannya uang itu atau beras itu lalu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan di sekitar sekolah. Itu pun juga bagus.
Masya Allah. Itu berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu ditunaikan hingga pada berdirinya sholat. Ini yang penting saja. Ini harus ini ya. Ada Ustaz, batasan, ada iya, batasnya ya. iya, pada sholat. Kalau setelah sholat, fala tusamma zakah, maka tidak dinamakan zakat. Fa innaha shadaqah. Jadi sedekah. Iya, maka dia akan menjadi sedekah. Itu anak ibu yang salih salihah. Mungkin kita ingatkan ini Ustaz. Ya. Mungkin ya anak ibu guru ingatkan ayah bundanya ya. Mungkin karena ini kalau anak ibu guru kewajiban zakatnya masih orang tua sana. Iya. Bayar sendiri dia. Anak-anak sekarang tidak bayar sendiri, tapi ditanggung oleh orang tua. Tapi perlu ini mungkin diingatkan. Diingatkan. Misalnya ayah bundanya. Ayah bunda. Karena sibuk Ustaz, karena ya apalagi yang mungkin masih dinas Betul. dengan kondisi profesi medis lah Betul. gitu kan kesempatannya. Anak-anak yang soleh dan soleha, begitu ada bekal ilmu, dia lekas mengasihi orang tuanya, ayah bunda yang ananda sayangi. Saat ini kita bulan Ramadan. Oh iya, tadi dengar di Facebook link live streaming kata Pak Hatta dan Ustaz Abdurrahman ada namanya berzaka. Ayahnya akhirnya kaget dan bundanya juga kaget. Masya Allah, iya nak. Akhirnya karena anak yang sedang mendengar ini akhirnya disampaikan kepada jangan lupa anak sekalian ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa, menerima sholat, menerima zakat fitrah kita, sehingga termasuk orang-orang yang benar-benar Allah ridhoi. Jadi begini, tadi berkaitan dengan Idul Fitri. Sebelumnya ada berzakat. Ya, Nah, masuk Idul Fitri. Yang diingat apa ini anak-anak sekalian? apa itu? Apa kalau Idul Fitri yang diingat apa ini? tadi sudah bisa nanya tadi zakat rukun Islam berapa sudah ada yang jawab. Sudah ada yang jawab. Ada yang jawab keempat saja. Keempat ya benar saya keempat ya. Zakat. Zakat, sholat, Islam Arab saya tidak berkonsumsi. Iya. Dari zakat yang ketiga. yang ketiga. Tadi ada yang jawab keempat berarti soal ya. Yang keempat puasa, yang keempat anak-anak ya. Ini yang puasa. Adapun yang ketiga ini zakat. Bagaimana bunyi hadisnya? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dari lima pilar, lima pilar ya. Dibangun oleh lima perkara itu, lima ya, rukun Islam dan rukun iman. Jadi rukun Islam itu ada lima. Yang pertama syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iqamis shalah, salat, wa ita'iz zakat, menunaikan wa shaumi Ramadan. Memang sering kita dengar ini kemarin-kemarin ada yang puasa dulu zakat dulu. Yang paling tepat sesuai hadis tadi sudah. Ya yang ketiga ya. Lanjut Ustaz. Jadi penunaian zakat itu sendiri tadi sebelum sholat. Kalau setelah sholat makanya sedekah. Jadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah hadis, farda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrid wa sa'an min sya'irin ala kulli hurrin wa abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Rawahu Bukhari Muslim. Wa kanu yutuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Itu hadis yang sempurna, masyaallah. Jadi apa yang dimaksud? Diwajibkan zakat fitrah pada Ramadan, min Ramadan, dari bulan Ramadan itu. Dari awal sampai awal. Iya, ada yang mengatakan dari Ramadan itu bisa. Min Ramadan, alan nas kepada manusia, so'an min tamrin, so'an min syair, itu makanan pokok ya. Di Arab itu ada yang namanya kurma, zabib dan lain-lain. Lalu hurrin, baik itu orang yang merdeka, abdin atau dia itu budak. Kok ada istilah merdeka dan budak Ustaz? Itu pada zaman Islam di mana pada zaman Rasul ada yang namanya budak, kemudian ada juga yang namanya merdeka.
Jadi zakar al-unsa, baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka, yang budak dan dia Islam, wajib menunaikan zakat. Wa kana yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain, dan ditunaikannya itu 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Dan Idul Fitri tadi pas azan. Ya. Diriwayatkan dari Ani bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Yang intinya pada saat itu faman addaha qabla fitri fahiya zakat, faman addaha ba'da salat fahiya sadaqah. Jadi al-fitri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ditunaikan pada saat itu maka dia akan menjadi zakat. Kalau setelah itu maka dinamakan sedekah. Bagaimana kalau lupa Ustaz? Lupanya ini memang lupa sama hukumnya kayak puasa. Anunya tetap ditunaikan, tetap dibayar. Bukankah zakat itu Hari itu lah pas lupa atau nanti nunggu tahun depan Ustaz? Nah, saat itulah kita sudah bayarkan. Nah, berkaitan dengan zakat itu hal yang wajib, ada yang sunnah ini Mbak, yaitu sholat Idul Fitri. Oh ya Ustaz, gimana nih ngomong-ngomong sholat Idul kita? Waduh, ini sudah ada pemberitahuan Ustaz. Kita tadi lihat, Ustaz sudah lihat ya, ada sudah di tantangan bupati ya. Kemarin kayaknya sudah ada rapat di Sumatera Selatan ya. Meniadakan. Bagaimana berjamaahnya? Salat berjamaahnya Ustaz. Mungkin bagaimana ini Ustaz? Sholat berjamaah Idul Fitri sunnah, dan sholat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkadah, sholat sunnah yang ditekankan. Kemudian sholatnya itu dilakukan berjamaah, dan Rasulullah Harus SAW berjamaah Ustaz. dilakukan berjamaah. Nanti akan ada pengecualian. Kemudian tidak ada sholat sebelum atau setelahnya. Oke. Nah, ada satu hal anak-anak sekalian. Oh iya Ustaz, bukankah ada yang namanya takbir? Nah, takbir itu setelah akhir Ramadan. Ini akhir Ramadan. Nah, pas maghrib. Setelah itu langsung kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan takbir itu dinaungkan, digemahkan, dilafazkan, baik itu di jalan, di rumah, di masjid, di mana-mana. Jangan sampai ganggu tetangga juga ya. Kalau malam hari. Iya. Saking semangatnya juga ada kode etiknya, ada kode. Itu juga bagian daripada ada tetangga nanti. Sampai diberikan sholat tersebut. Jadi setelah sholat itu nggak ada lagi. Iya, ini khusus Idul Fitri. Jadi takbir Idul Fitri seperti yang lapas tersebut sampai menjelang sholat. Jadi sebelum sholat itu masih orang takbir. Allahu Akbar, Allahu biasa jamaah biasa sekalian. Ingat ya tahun kemarin? Iya, sekali sadari. Sedih Ustaz, kayaknya tahun ini. Iya. Kesedihan kita juga merupakan cobaan anak sekalian. Jadi ketika itu sholat, ketika dilakukan sholat, berapa rakaat ya? Dua rakaat. Pakai niat nggak Ustaz? Bisa pakai niat, bisa. Ustaz, bukankah ada hal-hal sunnah dilakukan sebelum sholat? Oh, ada betul, ada juga. Seperti begini, kita diharuskan mandi di pagi hari. Iya. Bersih dulu, mandi. Jangan lupa gosok gigi. Kalau ada siwak, bagus. Ustaz, apa itu siwak? Nah, nanti dijelasin ya. Dijelasin. Ada yang jual juga, siap jual. Iya. Ada yang siap jual? Silakan promosi. Apa ini? Iya. Jarang sekali orang memakai siwak. Subhanallah. Padahal itu sunnah yang ditekankan oleh baginda Rasul.
kalaulah tidak dibebankan kalau tidak terasa berat bagi umat Islam, akan dijadikan wajib bersiwak itu. Masya Allah. Sama kayak puasa, kalau tidak menjadi sulit bagi umat Islam, akan dijadikan setahun penuh itu adalah bulan puasa. Jadi ada fadilah-fadilah kewajiban yang begitu agung, yaitu puasa Ramadan. Ada juga fadilah sunnah tapi begitu agung, itulah siwak. Jadi ini sunnah yang terkadang kita tinggalkan, namanya siwak. Jadi mandi anak-anak sekalian, Ustaz, bukannya saat ini kita ada pasta gigi dengan odol, boleh juga, tetapi dengan siwak itu diantaranya hal yang diutamakan. Usai dari itu, pakaian yang rapi, bersih, dan yang terbaik, yang menurut Islam pastinya, yang mungkin boleh dengan harga mahal, atau yang bagus itu tuh dengan warna putih, juga itu yang terbaik. Seperti begini, Ustadz punya ini, bagi Ustadz ini yang terbaik bisa pakai waktu kita sholat tadi. Bagi sholat tadi. Dan Rasulullah SAW dikatakan ada dua pakaian, ada satu pakaian yang dipakai di saat dua hari raya itu bersama hari Jumat. Jadi ada namanya pakaian yang terbaik. Itulah pakaian yang terbaik yang menutup aurat. Disambung Ustaz? Ya. Kemudian pakaian-pakaian yang bagus itu kita pakai. Lalu setelah itu kita pergi ke masjid, kalau ada masjid, tapi kita tidak ke masjid, tapi kita ada di rumah, kita sholat berjamaah di malam. Ketika sudah takbir, lalu kemudian kita duduk sama ayah dan bunda, karena kita pandemi sholat di rumah, kita berempat misalnya, ayah yang imam, sholat 2 rakaat. Perbedaannya adalah kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, rakaat pertama ada 7 takbir tambahan. 8 sama takbir iya. Allahu Akbar. Nah, di sini banyak sekali video-video tutorial yang ada di YouTube. Silakan ditonton, yang mungkin itu sangat bermanfaat. Atau sudah keluar yang tutorial dari Ustaz Abraham belum? Iya. Kayaknya segera banyak sekali video-videonya, dan silakan itu, masya Allah. Oke. Tapi di sini Ustaz hanya memberitahukan dan memberikan tata caranya yang simple, yang langsung dari Ustaz pribadi ya. Live streaming. Iya. Allahu Akbar. Pakai niat enggak Ustaz? Boleh juga. Nawaitu salatan Idul Fitri rak'atain. Apakah dia imam, apakah dia makmum? Lalu di situ juga kan biasanya ada qomat Ustaz. Nah, anak-anak ini pinter loh Ustaz. Ada beragam macam pertanyaan. Harus dijawab. Oh iya ya. Kan ada qomat, ada juga bacaannya. As-salatu jami'ah. Wah, as-salatu jami'ah. Yang menyebutkan as-salatu jami'ah, anak di rumah, bilangnya bisa dikatakan bilang. Kemudian yang imamnya ayah anda tercinta. Masya Allah. As-salatu jami'ah, salatu jami'ah, sunnatan Idul Fitri. Rak'ataini, misalnya kan ditambah rak'ataini. Rahimakumullah atau asabakumullah. Masya Allah, itu boleh. As-salatu jami'ah juga boleh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, rahimakumullah. Tanpa rahimakumullah juga boleh. Salatu jami'ah saja. Alah kepanjangnya Ustaz. As-salatu jami'ah saja boleh. Salatu jami'ah udah. As-salatu jami'ah. Selesai. Mau 3 kali diulang? Ya boleh, ingatkan ya. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Langsung imam. Allahu Akbar. Takbir pertama. Lalu kemudian takbir kedua. 2 itu sampai ke 7. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ada yang sudah hafal? Masih ingat bacaan itu? Bacaan ini adalah tahmid, tasbih, tahlil yang sudah ditulis para ustaz dan para ulama, dibaca di antara takbiratul ihram tersebut. Begitu. Saya ada
Masih ada yang bilang. Oke. Mana lagi ya? Baik, kita selesaikan di salat Idul. Lalu setelah salat seperti biasa baca surah Al-Fatihah. Anak-anak sekarang menghafal Quran, Ustaz, Masya Allah. Baca surah mungkin Al-A'la, Sabbi isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, rakaat pertama. Kemudian rukuk, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, pas bangkit lagi, ini rakaat kedua ya. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal. Intiqal itu berasal dari kata intaqala yang terkelu, berpindah. Kita hanya berpindah saja dari sujud, namanya takbir intiqal. 3 sampai berdiri kembali. Nah, setelah itu ada takbir lagi nggak Ustaz? Kayak takbir pertama 7 kali tadi. Ada tambahannya itu 5, jadi 6. Tambahan takbir rakaat kedua kalau dari dia rakaat kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan Allah Akbar nah ya. Ada tumaknina. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kira-kira begitu. Allahu Akbar. Sebagai intinya saja. Ya. Itu pemaknaannya tadi. Iya, istilahnya dan pemaknaannya. tasbih tadi saya. Tasbih tadi. Selesai. Baru baca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ghasyiyah. Ini yang sunnah. Ya, sunnah. Nah, kemudian gimana nih Ustaz? Kan imamnya ayah nih. Kata ayah nih. Ayah yang hafal alhamdulillah ya. Tapi maaf nih, ayah Apa Ustaz? hafalnya mungkin beberapa surah yang agak sedikit pendek loh Ustaz. Misalnya Ad-Duha. Iya. Enggak apa-apa nah sekalian. Ad-Duha, Qul Huwallahu Ahad, ya kan? Kemudian surah Al-Lahab, An-Nas, Al-Falaq tidak menjadi mengapa. Semua itu diperbolehkan. Oke. Lalu setelah itu baru seperti biasa sujud, ruku, sujud, kemudian seperti biasa sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita pengen dengar khutbah Ustaz. Ada khutbah. Ada khutbahnya. Gimana coba? Ayah anda tercinta. Khutbah itu singkat ya. Sebagaimana Ustaz Muqaddimah tadi kan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Simple. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Ya kan? Kemudian boleh juga ditambah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Jangan lupa salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian seperti tausiah atau wasiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqabbal wa la tamutunna illa wa antum. Setelah itu isi puji syukur, salat Nabi seperti biasa. Kemudian mengingatkan anak-anak yang ayah anda cintai, Tuhan istriku yang papa sayang. Boleh itu sudah. Boleh. Seperti ya. Boleh. Masya Allah. Tambah enak sudah. Iya. Tapi pada khutbah ini khusus ya di Idul Fitri, Idul Adha, itu ada yang namanya takbir. Tambahan Allah Akbar 9 kali. Jadi diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Itu khutbah pertama. Khutbah kedua 7 kali. Seperti itu, sama kayak di awal tadi. Dan terakhir ditutup dengan doa, anakku yang Bapak sayangi, istriku yang Bapak cintai. Ini adalah hari kemenangan. Namun di hari kemenangan ini kita dalam keadaan diuji Allah melalui COVID-19 atau wabah corona. Kita tahu bahwa musibah ini adalah dari Allah. Yang ingin Bapak ingatkan, yang mungkin sering kita lupakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan ibumu, wahai anakku, yang menciptakan ayahmu, wahai anakku, dan ibumu dan ayahmu serta dirimu, anakku, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengingatkan Allah. Lalu setelah itu, marilah kita berdoa kembali kepada Allah. Semoga Allah melepaskan wabah ini dan menghapuskan dosa. Dan setelah itu, kita mengaku, minta maaf. Yang mungkin istri ada salah sama suaminya, minta maaf. Yang ada salah di saat itu anak kepada orang tuanya, minta maaf segera. Ibuku, subhanallah, ada ayah yang tidak ada lagi, ada ibu yang tidak ada lagi di saat itu. Hanya air mata. Hari ini anak-anak sekalian, sudah 2 orang yang dipanggil oleh Allah dari kemarin. Ini bulan suci Ramadan. Tidak ada lafaz yang digunakan Allah adalah mengagungkan nama-Nya. Dan tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan kecuali doa orang-orang yang berpuasa, anak sekalian. Maka dari itu, kita kembali pada Allah, memohon perlindungan pada Allah, meminta doa, ya Allah ampunkan kami, cabut wabah corona ini, ya Allah. Insya Allah, Allah akan melapangkan hati kita karena sabar. Karena musibah pasti akan terjadi, anak sekalian. Musibah akan pasti terjadi kapan dan dimanapun waktunya. Tapi yang pasti adalah sabar, menerima dengan lapang dada, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Taqabbalallahu minna shiyam, taqabbalallahu minna shalat, taqabbalallahu tilawatul Quran. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi nih pada insyaallah Idul Fitri, insyaallah, dan bertemu lagi di sekolah kita yang tercinta. Itu tentunya sangat berharap sekali. Masya Allah. Dan kalau yang besar itu ada ibu guru yang sangat Masya Allah luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman terkait beberapa hal yang mungkin banyak sebenarnya yang sebenarnya kita sampaikan ya, terkait kita menyambut hari raya dan di penghujung Ramadan kita. Yang pastinya hari ini jujur luar biasa sejuk sekali kita, mudah-mudahan dengan kita fasilitasi ini kami juga merasa senang Ustaz. Kami juga bisa bertemu dengan para ustaz, para guru-guru yang bisa berbagi dan menguatkan di ibadah-ibadah Ramadan yang terutama di akhir ini Ustaz. Di beberapa poin tadi ada yang soal sedekah, ada zakat fitrah, ada wajib Ustaz yang harus kita tunaikan. Dan tadi sudah diingatkan, tidak terlupa orang tuanya, kita kesibukan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan benar istimewa kita hari ini Ustaz, khusus keluarga besar istimewa merasa tidak ada lagi yang lupa, tidak ada lagi yang lupa dengan membayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini hanya ditunaikan di bulan Ramadan Ustaz, ya kalau berpuasa. Berikutnya juga tadi salat Idul Fitri, salah satu sunat yang hanya juga ada di salat Idul Fitri, salat Id, 2 hari raya ya, hanya 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan ditinggalkan. Sunat yang tidak bisa lakukan di hari-hari yang lain. Bisa berjamaah sendiri tadi boleh. Bisa tadi saya, kamu hanya bisa. Nah ini nyambung juga, nanti ada pertanyaan juga Seth. Ini di sesi akhir ini kita akan jawab pertanyaan dari para orang tua. Ini luar biasa banyak sekali Seth. Sudah masuk, mudah-mudahan hari ini hari terakhir ya dalam streaming kita Seth, dengan banyak yang dengar karena luar biasa sekali. Biar kita sisa-sisa waktu kita ini banyak berdoa kepada Allah saja. Karena Allah akan mengingat dan jadikan oleh Allah bahwa Allah tidak akan menolak doa-doa orang yang berpuasa. Baik, tadi ada dukungan saudara sekalian terkait ibadah sunnah yang kita tinggalkan tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Rahman. Catat ya, diingat, mungkin nanti kalau memang
kurang jelas bisa ditanya lagi sama Ustaz Abdul Rahman ya. Di WA-nya ada ya, kayak bunda semuanya insyaallah ada WA-nya Ustaz Abdul Rahman karena waktu kita ikuti. Nah ini ada satu pertanyaan Ustaz, di bundanya siapa ya? Facebooknya Desi Aryani. Bunda siapa ya? Maaf bunda kan? Kelas 6 ya? Oh itu ya. Waktu yang paling utama Ustaz untuk melaksanakan sholat id kan? Jadi kan waktunya Ustaz. Kalau biasa, sudah lupa berapa tahun yang lalu. Tidak bisa dijawab Ustaz. Yang pertama nanti akan ditentukan oleh pemerintah. Oh itu. Iya, itu. Tapi pemerintah juga berdasarkan berdasarkan hukum agama pastinya. Kira-kira jam 7 atau 15 menit setelah subuh. Terkadang tuh ada orang yang menunggu dulu karena waktu ini kan perbedaan di saat menunggu jamaah biasanya seperti itu. Iya. Sekarang kita lawan saya. Ya. 15 menit setelah subuh. Jadi kalau suruh itu kisaran jam 16. Tapi ada juga 16 jadi tambah 15 mungkin setengah 7. Tapi ada yang mengatakan jam 7 juga bisa. Hingga sebelum zuhur. Kalau kita bisa samakan ya bisa sholat duha sih. Sholat duha ya. Jadi kita laksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Memang ada juga ini tambahan maklumat kalau seandainya bertemu dengan hari Jumat. Kan betul-betul Enggak Ustaz. Kalau kita memang 30 hari berarti kita hari Minggu Ustaz. Kalau kita 29 kita hari Sabtu. itu sebenarnya maklumat saja. Kalau di hari Jumat boleh melaksanakan sholat Jumat dan juga boleh zuhur. Salah satu Ya boleh. dua hari raya. Ya Ustaz, karena waktu kita langsung kita sambung lagi Ustaz. Ada pertanyaan dari Ananda Afif kelas 5A. Afif Ustaz kelas 5A. Bolehkah puasa Ramadan bersamaan dengan niat puasa nazar? Puasa Ramadannya bersamaan dengan puasa dari Ustaz. Wallahualam. Jadi puasa nazar adalah puasa yang dilakukan nilai wajib dan wajib, jadi nggak bisa dipilih. Jadi nazar kita lakukan di hari lain seperti itu, Nggak bisa digabung. nggak bisa diganti. Kita melaksanakan puasa Ramadan khusus Ramadan. Ada nazar kita akan lakukan di hari lain, dan bila mana kita mungkin, tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Kalau tidak sempat, maka yang beralih kepada ahli waris. Tapi mudah-mudahan kita bisa. Tapi yang pasti Ramadan itu puasanya Ramadan. Nggak bisa digabung. Ya, itu yang saya pegang, itu pendapat yang saya pegang itu. Rasanya Afif ya, begitu lah ya. Nanti bisa digabung. Tadi bundanya Alif ya, bundanya Alif Graha dari 6C dari Mbak Desi Aryani tadi bertanya tentang waktu sholat tadi. Dan bunda ya, insya Allah sudah dijawab. Jadi bisa kisah-kisah kita kayak sholat duha saja waktunya jam 7.15 sampai sebelum zuhur saya. Biasanya 7.15 itu ditentukan oleh pemerintah. Mungkin karena minggu ya, yang berjamaah. Nah, berikutnya Ustaz nih, apa terkait tadi boleh sendiri Ustaz ya? Ini kayaknya karena sudah ada maklumatnya, berapa banyak? Ada pertanyaan lagi. Ada maklumatnya kayaknya sudah resmi ya. Tinggal nanti mungkin ada yang lain-lain pengawalan nanti ke masjidnya Ustaz ya. Tapi karena tadi saya lihat di himbauan atau surat keputusan bersama ya, bahwa sholat ini memang bakal ditetapkan dianjurkan oleh pemerintah akan kemana ya, juga dianjurkan untuk di rumah saja. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Rahman, ada guru yang solid dan solihah. Jangan tidak sholat saja karena ini bisa dikerjakan di rumah memang saja, dan ini sunnah yang saya tidak kita lakukan saja. Nah, yang khutbah Ustaz, tadi boleh berjamaah, ya jelas itu yang lebih baik Ustaz ya. Berjamaah ada
bahkan masya Allah bisa disapa, kalau ada khutbahnya disapa istri saya, anak tercinta. Kalau khutbah gimana Ustaz? Nggak apa-apa, nggak pakai khutbah, sholat aja boleh Ustaz ya? Masya Allah, jadi seperti itu. Jadi boleh tidak pakai khutbah Ustaz ya, ada pertanyaan juga ya. Jadi sholat berjamaah tidak usah pakai khutbah Ustaz ya. Tapi kalau mau khutbah bagus lagi Ustaz ya. Jadi nanti jamaahnya istrinya, anak-anak, mungkin orang tua, orang tua ya. Orang tua, karena disitulah kesempatan kita untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya kan hari yang saling memaafkan, namanya hari kemenangan. Disitulah ada istilah katanya minal aidin wal faizin, kembali dan kemenangan. Faizin artinya kemenangan. Dan disitulah kita kesempatan orang tua untuk menyampaikan hal-hal ini dicurahkan dari hati, terutama ayah yang mungkin sebagai selaku orang tua, yang ayah yang sebagai bertanggung jawab keluarga. Tuhan musakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Nah, sampaikan hal itu, karena kita jarang menyampaikan hal yang demikian, maka ini adalah momen untuk kita menyampaikan. Sekiranya tidak bisa berhadis dan dalil, cukuplah wasiat. Dan setelah itu salam. Masya Allah. Jadi kalau kita melihatnya Islam ini begitu biasa, begitu lengkap Ustaz ya. Di tengah wabah pun kita tidak usah repot. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Begitu toleransi. Begitu toleransinya luar biasa. Dan tadi terakhir hanya lupa sebenarnya anak Israeli, anak ibu yang saling bersedekah. Pesan Ustaz tadi adalah sebenarnya ujian ini kalau semua sedih saja kita sedih sekali. Dari tarawih kita tidak bisa tarawih lagi di masjid. Di akhir-akhirnya ada berita yang ada yang enak kita lihat, ada orang yang masih santainya ya, dan juga pengen sholat di masjid kita. Terus kita tidak bakal sholat di tahun ini di masjid seperti biasanya, tapi insya Allah pahalanya sama, misalnya sudah dijelaskan dari Rasulullah SAW bahwa begitulah tuntunan yang saja, dan insya Allah semuanya akan bernilai ibadah yang sama. Baik Ustaz, ini banyak sekali yang masuk ini, tapi waktu kita Ustaz, ini langsung ada bundanya Rara ya dari kelas 2A. Nah, katanya ini siap-siap abinya goodbye. Biasanya berpuisi katanya abinya. Abinya Rara kelas 2A biasanya berpuisi, ini sudah goodbye. Masya Allah, hikmahnya Anda malah mengambil hikmah yang luar biasa Ustaz. Iya, hikmah yang luar biasa. Biasanya kita laki-laki di depan, istri di belakang jauh kan jamaah kalau rame Ustaz. Akhirnya bertemu baru di rumah. Ini habis khutbah kita bisa langsung langsung bermaafan. Masya Allah, mungkin karena waktu kita anak ibu yang salih dan salihah banyak sekali, luar biasa hari ini bisa bertemu dengan Ustaz Abdul Rahman di penghujung Ramadan kita, dan pesan Pak Hatta dan Ustaz Abdul Rahman, Bapak Ibu semuanya, jangan sia-siakan ya terakhir di 3 kali Ramadan kita, 3 kali puasa kita, yang sampai nanti saat ini yang paling Bapak Ibu sering ingatkan ini nanti karena akan Lebaran lupa Ramadan sampai ada puasanya nanti lupa juga Ustaz. Ya jangan sampai lah ya, bahkan kita tingkatkan lagi amalan wajib kita dan hal-hal yang lain yang banyak yang bisa kita dapat. Dan mungkin terakhir nanti kita ada di bulan Syawal saya belum kita bahas ketika kita Syawal ada puasa saya Singkatnya ya, dia puasa 6 hari. Mansama Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal karena usia muda. Jadi setelah Ramadan kita berpuasa 30 hari dan diiringi dengan 6 hari, maka seolah kita berpuasa selama setahun. Jadi jangan tinggalkan puasa Syawal 6 hari. Baik Ustaz, mungkin langsung saja Ustaz. Itu pesan terakhir Ustaz, ada amalan salat di bulan Syawal itu masa Syawal Ustaz ya, yang nilainya luar biasa juga yang kita tinggalkan. Dan terakhir kita pesan penutup Ustaz, mungkin juga Ustaz, kita berdoa kembali di akhir ini, mudah-mudahan pertama bapak ibu Ustaz, berharap kita bisa berkumpul kembali. Ya, Tuhan Ustaz untuk doanya. Ya, di penutupnya dulu pesan penutup Ustaz singkat dan
berdoa. Ayahanda dan bunda tercinta, anak-anak sekalian yang sama-sama Ustadz dan Pak Guru, Ibu Guru banggakan, kemudian masyarakat Kabupaten Lahat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita. Dan mungkin karena ini pesan singkat, yang pertama yaitu ittaqillahi sumakun. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Baik kita di masjid, kita salat, kita ingat Allah, maupun di rumah, maupun kita di senggang waktu, di pasar kita ingat Allah dengan cara berzikir kepada Allah dan memohonlah meminta ampun kepada Allah, karena di balik ujian dan musibah itu pasti ada sebab dan musabab. Ada banyak beristighfar, astagfirullah. Itu saja. Kemudian kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, Engkau memberikan rahmat, Engkau mencurahkan rezeki, tidak satu pun yang Kau luput darinya. Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha mendengar doa-doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-hambamu yang lemah, kami adalah hamba-hambamu yang selalu memohon perlindungan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosa kami, ampunilah segala kesilapan kami, ampunilah dosa-dosa kami, waktu-waktu yang telah kami sia-siakan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang maha mendengar doa. Ya Allah, semoga Ramadan kali ini adalah benar-benar Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ini adalah akhir Ramadan, maka jadikanlah kami orang-orang yang betul-betul mengharap ampunan, dan sekiranya Engkau akan memperpanjang umur kami kelak, maka pertemukan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Mudahkan dia belajar, menimba ilmu, dan jadikanlah mereka anak-anak yang sukses dan berakhlak karimah. Ya Allah, kami doa tulus dan khusus untuk kedua orang tua kami yang mungkin hadir atau tidak hadir. Kenangan yang indah yang selalu kami kenang, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, ampunlah dosa mereka, terangkanlah kuburan-kuburan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang tua kami yang masih hidup, angkatkanlah derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah niat baik kami, langkah kami, zikir kami, salat kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami hari-hari kami, penutup mata kami, yaitu hari yang penuh dengan maghfirah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ya Allah, demikian doa kami, semoga Engkau mencabut wabah daripada musibah ini, dan jadikanlah hikmah yang terbaik untuk hamba-hambamu yang mau bersyukur, dan kembalikan kami di jalan yang benar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim. Alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah atas kebersamaannya hari ini, dan pada ibu guru yang salih dan salihah juga, ya bunda yang sudah hadir di sini di live streaming kita, bapak ibu guru juga yang juga mengikuti live streaming hari ini, atas kehadiran, atas kebersamaannya juga diucapkan terima kasih. Baik, selamat berbuka, dan terakhir mungkin mewakili seluruh tim live streaming yang sudah
sudah 4 kali atau 5 kali ya kami kegiatan kita hari ini, dan mudah-mudahan tadi manfaatnya. Kalau kekurangan dan mohon maaf. Mewakili keluarga besar Sekolah Islam kepada Al-Qasad Ustaz, kita mohon maaf kepada semua ayah bunda, kepada anak ibu guru yang saleh dan salihah. Mungkin selama kita beraktivitas berkegiatan adalah selama ini pastinya tentu banyak kehidupan kesalahan. Selamat berhari raya dan jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga dirilah insyaallah di tengah pandemi kita. Dan insyaallah apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, apapun yang ditetapkan oleh mungkin masjid-masjid kita nanti terkait dengan hari raya kita, ikutilah insyaallah. Mudah-mudahan semuanya ada untuk kebaikan kita bersama, dan Rasulullah SAW pun yang mengajarkan kepada kita untuk solusi-solusi yang baik yang lebih masa pandemi ini, dan semuanya insyaallah bernilai pahala, semuanya bernilai pahala. Demikian mungkin penutup dari Kata dan seluruh kru live streaming, Pak Hendy, Pak Ferdi, ada Bu Rani yang tidak bisa hadir, kami juga ikut berduka cita atas meninggalnya keponakannya yang atau dari anak ibu anak yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya insyaallah kami mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini yang tersisa dengan lebih baik, dan kita mendapatkan faizin mendapatkan kemenangan dari kita bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ya, di situ.